Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan materi dengan judul database dan pengimplikasiannya. Baik, adapun kegiatan yang akan dilakukan yaitu ada 3. Yang pertama adalah introduction atau perkenalan anggota, kemudian yang kedua adalah presentation atau mempresentasikan materi, dan yang terakhir adalah conclusion atau menyimpulkan materi yang dipaparkan. Langsung saja kita masuk kepada bagian introduction. Adapun anggota-anggota yang berada dalam kelompok ini adalah yang pertama saya sendiri, Niken Mutiara Wulandari dengan NIM F1G1210027. Kemudian yang kedua ada Yogi Saputra dengan NIM F1G1210087. Ada Febriani dengan NIM F1G1210056. Kemudian ada Yeni Ilmia dengan NIM F1G1210086, Laude Muhammad Ali Tovan dengan NIM F1G1210068, Fadli Laude Mardin dengan NIM F1G1210054, Nurul Atika Faladila dengan NIM F1G1210029, dan yang terakhir ada Rafli Syahputra dengan NIM F1G1220030. Kemudian kita masuk di bagian presentation atau mempresentasikan materi. Baik, saya selaku moderator akan mempersilakan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materi yang akan kami bawakan. Ya, lanjut pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan tabel-tabel yang mempunyai kaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya, sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Menurut Stephen dan Pleu, adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Informasi adalah suatu yang kita gunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Dengan basis data, pengguna dapat menyimpan data secara terorganisasi. Entitas atau tabel. Entitas adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Pada bidang kesehatan, entity adalah pasien, dokter, kamar. Atribut atau flight dan kolom. Setiap entitas mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entitas. Seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya NIM, nama siswa, alamat. Record atau baris. Record adalah kumpulan elemen data atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Contoh kumpulan atribut NIP, nama, dan alamat. Nilai data atau data merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di tiap data elemen isi atribut disebut nilai data. Flight kunci atau key flight, tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contoh, entitas mahasiswa yang mempunyai atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir, menggunakan flight kunci data NPM. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian sistem basis data. Sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data suatu instansi tertentu yang memiliki komponen-komponen yaitu pengguna, sistem operasi, basis data, SMBD, dan perangkat keras. Pengguna atau user. Bagi pengguna dapat berinteraksi dengan basis data dan manipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Sistem pengelolaan basis data atau database management system. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditanggapi oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan dikembalikan. Basis data atau database. Sebuah basis data atau database dapat memiliki beberapa tabel yang memiliki relasi satu dengan yang lainnya. Setiap tabel memiliki atribut. Sistem operasi atau operation system. Operation system atau sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya respons dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi
yang digunakan seperti MS-DOS, MS Windows 95, MS Windows NT, dan Unix. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder, hard disk. Tujuan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah basis data adalah agar kita dapat memperoleh data yang kita cari dengan mudah dan cepat. Fatansia 1999. Pemanfaatan basis data dilakukan dengan tujuan yaitu A. Kecepatan dan kemudahan. Manfaat database memungkinkan kita untuk dapat menyiapkan data atau melakukan perubahan manipulasi dan menampilkan kembali data tersebut dengan cepat dan mudah daripada kita menyiapkan data secara manual. B. Efisien ruang penyimpanan. Dengan database, menggunakan ruang penyimpanan data dapat dilakukan karena kita dapat melakukan penekanan jumlah penggunaan data dengan menerapkan sejumlah pengkodean. C. Keakuratan. Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antara data dengan penerapan aturan atau batasan tipe data dapat diterapkan dalam database yang menggunakan untuk menentukan ketidakakuratan pemasukan data penyimpanan. D. Keamanan. Dalam sejumlah sistem aplikasi, pengelolaan data basis tidak menerapkan aspek keamanan dalam penggunaan database. Tetapi untuk sistem yang besar dan serius, aspek keamanan juga dapat diterapkan. E. Terpeliharanya keselarasan data. Apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan itu berlaku untuk keseluruhan. F. Data dapat dipakai secara bersamaan. Data dapat dipakai secara bersama-sama oleh beberapa program aplikasi secara batch maupun online pada saat bersamaan. G. Dapat diterapkan standarisasi. Dengan adanya pengontrolan yang terpusat, maka DBA dapat menerapkan standarisasi data yang disimpan sehingga memudahkan pemakai pengiriman maupun pertukaran. Kelemahan sistem basis data. A. Lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya tinggi, terlebih untuk melakukan perawatan yang secara berkala. B. Proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. C. Bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. D. Sistem lebih rumit, sehingga memerlukan orang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, tidak semua orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang ahli yang hanya bisa menanganinya. Pemakai. Ada beberapa jenis tipe pemakai terhadap satu sistem basis data yang dapat dibedakan. A. Program aplikasi. B. Program mahir. C. Program umum. D. Pemakai khusus. Baik, langsung saja. Sistem manajemen database atau database management system yang biasanya disingkat dengan DBMS. DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi yang diminta oleh pengguna. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam DBMS. Yang pertama DDL atau Data Definition Language. Bahasa ini biasanya dipakai untuk menggambarkan desain dari suatu basis data secara menyeluruh. Contohnya seperti menambahkan tabel, memuat indeks, maupun mengubah tabel. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language. Bahasa ini biasanya dipakai untuk memanipulasi data pada suatu basis data. Misalnya seperti menambahkan data, mengubah data, maupun menghapus data. Kemudian, istilah-istilah dalam DBMS. Yang pertama ada NCD. NCD ini adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang prosesnya itu direkam. Contohnya seperti mahasiswa, buku, dan pembayaran. Yang kedua, attribute.
Nah, atribut ini mewakili suatu NCD tadi. Contoh, atribut dari mahasiswa adalah nama mahasiswa itu sendiri, alamat, dan tempat tanggal lahir. Yang ketiga, field. Field ini berfungsi untuk merepresentasikan atribut dari NCD. Kemudian yang keempat, karakter. Karakter merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa angka, huruf, atau karakter-karakter khusus lainnya. Yang kelima, record. Record adalah kumpulan dari field yang menggambarkan suatu unit data individu. Yang keenam, file. File ini terdiri dari record-record yang tadi. Jadi, dia menggambarkan satu kesatuan yang sejenis. Misalnya, file mata kuliah berisi tentang semua mata kuliah. Yang ketujuh, ada data value atau data aktual yang disimpan pada setiap data atribut. Dan yang terakhir, tuple. Tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang menginformasikan semua istilah-istilah yang sedang saya bahas ini secara lengkap. Kemudian kita masuk di komponen DMS. Yang pertama itu file manager, yaitu komponen yang mengelola ruang di dalam data dan juga struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan informasi yang tersimpan pada disk. Yang kedua, database manager, yaitu komponen yang menyediakan interface antara data low level yang terdapat pada basis data dengan program aplikasi serta query yang diberikan ke suatu sistem. Yang ketiga, query processor, yaitu komponen yang berfungsi menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang dapat dimengerti database manager. Keempat, DML Cross Compiler, yaitu komponen yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan pada suatu program aplikasi ke pemain prosedur normal dalam bahasa induk. Yang kelima, DDL Compiler, yaitu komponen yang mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Komputer pribadi. Istilah komputer pribadi atau PC mempunyai beberapa arti. Yang pertama, istilah umum yang merujuk pada komputer yang dapat digunakan dan diperoleh orang dengan mudah. Yang kedua, istilah umum yang merujuk pada mikrokomputer yang sesuai dengan spesifikasi IBM atau IBM lah. Yang ketiga, komputer pribadi yang pertama kali dikeluarkan oleh IBM dan secara tidak langsung mencetuskan penggunaan istilah PC atau personal komputer, atau bisa dilihat pada PC IBM. Generasi mikrokomputer yang pertama hanya dijual dalam jumlah kecil dan kepada orang yang mampu membeli atau membuat dan merakit sendiri dan mengoperasikannya, yaitu para insinyur dan penggemar bidang elektronika. Mikrokomputer generasi kedua lebih dikenal sebagai komputer rumah atau home komputer. Ya, langsung saja, arsitektur dan kartu tambahan. Kebanyakan PC menggunakan arsitektur piranti keras atau hardware yang kompatibel dengan PC IBM. Contohnya prosesor yang kompatibel dengan x86 buatan Intel seperti produk dari AMD dan Cyrix. Kemampuan piranti keras PC biasanya dapat dikembangkan dengan penambahan kartu tambahan atau expansion card. Komputer pribadi dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pertama, komputer desktop, kedua netbook atau laptop, ketiga PDA, keempat komputer yang biasa dipakaikan ke badan atau wearable komputer. Tipe PC dan PW atau personal workstation. Yang pertama Apple Macintosh, kedua Acorn, Archimedes dan RISC PC, ketiga Workstation Next, keempat Bebox, kelima Sun, keenam Workstation SGI seperti SGI Indigo dan SGI Onyx, ketujuh NSC PC 9800 atau ada di Jepang selama beberapa saat. Baik, itulah pemaparan dari teman-teman saya. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berelasi atau berhubungan. Basis data atau database bersifat data oriented bukan program oriented. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Hal ini juga dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru dengan mudah. Prinsip utama basis data atau database adalah pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas dan kecepatan akses. DBMS atau Database Management System adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database.
dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Komputer pribadi atau personal computer adalah perangkat komputer serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, dan harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau pribadi atau person satu orang dengan mudah. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jikalau ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.